Di balik setiap hadis yang kita baca dan kita amalkan, terdapat proses penelitian yang panjang dan mendalam. Para ulama hadis tidak hanya mengumpulkan riwayat, tetapi juga meneliti para perawi dan isi hadis dengan sangat teliti. Melalui video ini, kita akan mengenal metodologi penelitian hadis yang menjadi fondasi dalam menjaga autentisitas warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan buku karya Profesor Dr. Suryadi MA dan Dr. Muhammad Al-Fatih Suryadi Laga MAG, yang mana buku ini berjudul Metodologi Penelitian Hadis. Dalam buku ini membahas 5 bab penting, yaitu diantaranya yang pertama, kerangka metodologi penelitian hadis, yang kedua, takhrijul hadis, yang ketiga, i'tibarus sanad, yang keempat, naqdus sanad, dan yang terakhir, kritik hadis. Yang pertama yaitu kerangka metodologi penelitian hadis, yang mana menjelaskan 2 aspek penting, yaitu yang pertama, sanad, dan yang kedua, matan. Sanad merupakan rentetan periwayat yang menukilkan hadis dari sumbernya yang pertama. Aspek ini membahas ketersambungan sanad dan kualitas dari para periwayat. Berdasarkan jumlah perawinya, hadis diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama hadis mutawatir dan yang kedua adalah hadis ahad. Hadis mutawatir itu merupakan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak sehingga tidak diragukan lagi kebenarannya. Sedangkan hadis ahad itu juga diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada hadis masyhur, yang kedua ada hadis aziz, dan yang ketiga ada gharib. Masyhur itu merupakan hadis yang diriwayatkan oleh minimal 3 periwayat. Kemudian hadis aziz itu hadis yang diriwayatkan oleh 2 periwayat, dan hadis gharib itu merupakan hadis yang diriwayatkan oleh 1 periwayat. Kemudian aspek yang kedua yaitu matan. Aspek ini menjelaskan tentang isi dari hadis itu sendiri atau teks hadis tersebut. Nah, dalam matan ini mengkaji apakah hadis itu makbul atau mardud. Apakah hadis itu diterima atau ditolak. Hadis makbul atau hadis yang diterima itu merupakan hadis yang layak untuk dijadikan hujjah atau dalil. Hadis makbul ini mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Hadis sahih itu hadis yang bisa untuk dijadikan dalil atau hujjah. Nah, syarat hadis sahih itu ada 3, yaitu yang pertama ittisalus sanad atau ketersambungan sanad. Kemudian yang kedua ada adil, perawi yang adil, dan yang ketiga adalah perawi yang dhabit. Nah, kemudian hasan itu tingkatannya di bawahnya sahih, namun masih termasuk kategori hadis yang makbul atau hadis yang diterima. Kemudian aspek yang kedua yaitu hadis mardud atau hadis yang ditolak, yang tidak layak untuk dijadikan dalil atau hujjah. Seperti halnya hadis dhaif atau hadis yang lemah. Pembahasan yang kedua yaitu takhrij hadis. Takhrij hadis merupakan aktivitas penelusuran hadis dari berbagai sumbernya dengan mengemukakan matan serta sanadnya untuk dikaji kualitas hadisnya. Terdapat 5 cara untuk mentakhrij hadis, yaitu yang pertama dengan mengetahui perawi hadis yang pertama, kemudian yang kedua dengan mengetahui lafaz awal hadis, yang ketiga yaitu dengan mengetahui sebagian dari hadis baik itu di awal, di tengah maupun di akhir hadis. Yang keempat dengan mengetahui tema hadis, dan yang terakhir dengan mengamati sanad dari hadis itu sendiri. Pembahasan yang ketiga yaitu i'tibarus sanad. I'tibar sanad merupakan peninjauan terhadap sanad-sanad untuk dikaji ada atau tidaknya periwayatan lain yang dapat menguatkan hadis tersebut. Adapun penguat dalam i'tibar sanad itu ada 2 macam, yaitu yang pertama ada mutabi' dan yang kedua ada syahid.
Mutabi' itu merupakan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang sama, namun jalur setelah sahabatnya itu berbeda. Contohnya, hadis 1 itu diriwayatkan oleh sahabat A dan tabi'in Y. Kemudian hadis yang kedua itu diriwayatkan juga oleh sahabat A, namun tabi'in Z. Jadi ada perbedaan jalur dari kedua hadis tersebut. Maka hadis yang kedua ini sebagai mutabi' dari hadis yang pertama. Penguat yang kedua yaitu syahid. Syahid itu merupakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang berbeda, namun maknanya itu sama. Contohnya, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah dan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Umar. Kedua hadis dari kedua periwayatan tersebut itu memiliki makna yang sama, walaupun jalur periwayatannya berbeda. Maka hadis yang kedua menjadi syahid dari hadis yang pertama. Pembahasan yang keempat yaitu naqdus sanad. Naqdus sanad itu merupakan penelitian terhadap perawi hadis untuk mengetahui apakah sanad hadis tersebut makbul atau marju. Apakah sanad hadis tersebut itu diterima atau justru ditolak. Adapun syarat sebuah sanad hadis dikatakan makbul atau sahih itu ada 5 macam, yaitu yang pertama adalah turuah atau perawi yang adil. Kemudian yang kedua ada dobitur rawi atau perawi yang dobit. Kemudian yang ketiga ada ittisalus sanad atau ketersambungan sanad. Dan yang keempat ada musyad atau tidak adanya unsur syad. Dan yang kelima ada adamul illah, tidak ada unsur cacat. Yang pertama yaitu adalah turuah. Adalah turuah itu merupakan kualitas pribadi dari periwayat. Ada 5 yaitu muslim, kemudian balil, berakal, kemudian taat kepada Allah atau kepada Tuhannya, dan yang terakhir yaitu tidak melakukan dosa dan menjaga muru'ah. Yang kedua yaitu dobitur ruah atau kualitas intelektual dari periwayat. Apakah dia bisa menghafal hadis dengan sempurna, kemudian memahami hadis dengan baik, kemudian dapat menyampaikan hadis dengan baik dan tidak mudah lupa dengan hafalan-hafalan hadis beliau. Yang ketiga yaitu ittisalus sanad atau ketersambungan sanad, yang mana benar-benar tidak ada unsur mursal, mu'dol, mungkoti ataupun mu'alla. Kemudian yang keempat yaitu adamu syad atau tidak adanya unsur syad. Syad itu berarti riwayat seorang perawi yang sikoh yang mana periwayatannya itu bertentangan dengan perawi yang lebih kuat. Dan yang terakhir yaitu adamul illah atau tidak mengandung unsur ilat atau cacat yang tersembunyi. Pembahasan yang terakhir yaitu kritik hadis. Kritik hadis itu membedakan antara hadis sahih dan hadis dhaif. Dan untuk mengkritik hadis itu ada dua pembahasan yaitu naqdus sanad dan naqdul matan. Naqdus sanad itu seperti yang sudah kami bahas sebelumnya, yaitu dengan mengkaji sanad-sanadnya. Adapun yang kedua yaitu naqdul matan atau mengkaji dari matan hadis itu sendiri. Apakah matan itu bertentangan dengan ayat Al-Quran atau tidak? Apakah matan hadis tersebut bertentangan dengan hadis lain atau tidak, dan lain sebagainya. Dari apa yang telah saya sampaikan tadi, semoga dapat diambil manfaatnya. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. See you next time.